Tidak ada perjanjian kesembuhan untuk ciptaan baru. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Beberapa ayat tentang kesembuhan yang telah dikutip banyak orang Kristen yang bermaksud baik tidak dapat diterapkan pada perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Tuhan membuat ketentuan untuk orang Israel, tetapi ketentuan dan pesan itu tidak berlaku untuk gereja. Ingatlah bahwa perjanjian lama dibatalkan karena tidak ada yang sempurna. Engkau mungkin bertanya, bagaimana dengan janji kesembuhan? Bukankah Tuhan berkata dalam Keluaran 23 ayat 25, Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dia juga mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 5, Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekarang tidak satu pun dari dua referensi ini ditujukan untuk orang Kristen. Tuhan tidak membuat perjanjian tentang kesembuhan dengan ciptaan baru. Perjanjian kesembuhan adalah untuk Israel. Ketika Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Itu adalah akhir dari perjanjian lama. Penting untuk memahami siapa sebenarnya orang Kristen. Orang Kristen adalah satu dengan kehidupan Tuhan. Kehidupan yang tidak membutuhkan kesembuhan karena tidak sakit. Lalu mengapa banyak yang sakit? Ketidaktahuan. Tuhan berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan mereka. Alkitab berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, mati, binasa. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalammu dan menghidupkan tubuh fanamu. Itu berarti tubuhmu tidak lagi terancam kematian atau penyakit. Haleluya. Umat Tuhan harus tahu, hidup dan menyebarkan kebenaran. Ketika engkau menjadi seorang Kristen dan engkau menerima Roh Kudus, engkau tidak pernah sakit lagi dalam hidupmu. Yang engkau butuhkan adalah kesadaran akan kehidupan ilahi di dalammu dan fakta bahwa Roh Kudus berkeliling di dalammu untuk menangkal setiap perubahan yang tidak sesuai dan menjagamu tetap sehat. Mari kita mengucapkan pengakuan. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian telah menghidupkan tubuhku. Penyakit tidak memiliki tempat dalam diriku, karena kehidupan Tuhan meresapiku terus-menerus. Aku hidup dalam kesehatan ilahi dan mempengaruhi duniaku dengan kehidupan Tuhan di dalam diriku. Dalam nama Yesus. Amin.